Itu Konami Smurfs. Oke. Terus aku mulai apa? Mulai sedikit gini. Iya. Gak tentu gak? Nah ini nyeting iku nih sih. Mandarin ini. Ini apa? Cek. Masuk ya. Upload content show your screen. Langsungnya 2 orang. Masuk nih. Terus apa? Langsung dibuka kan lah. Terus ngomong ngerti nih kurung suaraku piye? Tadi ngomong bahasa Jawa ini. Iya. Coba tes suara saya dengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan bagus di sana. Oh iya sih. Alhamdulillah. Sudah ada 3 orang ya, Mbak Santi. Ini cewek semua ya? Kayak semua. Ini nama asli semua gini. Takono. Kenalan dulu ya selainnya. Ambil Apa absen? Absennya ya apa caranya? tulisan kita bersama. Ya, dia bener kayak ada Ya apa sih? pengulangan dari awal seperti apa sih? Baik. Sebelum kita mulai kelas Mandarinnya, saya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya untuk perkenalan dan absen. Nggak apa-apa ya, nggak langsung bahasa Mandarin. Dia 1 jam. Oke, dimulai dari atas. Mbak Santi, nama aslinya siapa? Santi juga. Dulu ada bagian ini. Dulu soalnya kita masih belum apa sih namanya? Belum terpercaya. Kan ada orang Yang namanya Mbak Santi ngacung. begitu dia ngupload sekali banyak dan Oke. dilihat banyak orang, dia Google akan menambah waktunya. Dan kita sudah 1 jam 28 menit itu nggak ada. Terima kasih Mbak Santi. Kemudian selanjutnya Mbak Ami ya ini ya. Panggilannya Mbak Ami. Ikut ini kita ya mana ketinggalan awal kan ujung ya. Ya jam Ratni. Oh, nama aslinya Mbak Ratni. Baik. Nah, setelah kita punya hasil tuh ya. Ini kita Saya catat dulu. save-nya itu kita save as lagi apa lagi apa? Kita save as lagi apa yang hasilnya ini kita minta upload ke ini. Cuman 2 orang ya. Tadi sempat ada 1 lagi menghilang rupanya. Baik. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hadik. HADZIQ, saya tuliskan di sini ya. Lengkapnya Hadik Fabroyer. Kemudian nama Mandarin. Di sini bisa tulis Mandarin nggak ya? Oh bisa. Haming Fei. Jiao Haming Fei. Bisa bacanya nggak ini? Tulisan ini bisa bacanya nggak? Kalau enggak saya tuliskan pinyin-nya. Biasanya pakai pinyin atau pakai cuing? Oh bisa V-nya doang. Hanya hahaha. Mingnya mingxian. Besok. 对，然后飞就是飞机的飞。Baik, Mbak Agus Susianti. Mbak Agus Susianti, nama online ini siapa? Mbak Agus Susianti, nama online, maksudnya yang tertulis di daftar hadir yang gitu. Oh, Minzi Susi, oke. 好的，然后你不要笑好不好？你笑我吗？哦，不是，好。
哦，还是你要跟我一起你在干嘛？教课啊？教谁？就是在网络上，就是那个那个，就是全台湾嗯，各种各样的城市，对。Next time I will invite you as a guest lecturer, guest teacher. 小教室耶！ No, I'm 不要 not 啊 a teacher. 好，对，不好意思，因为在实验室， Nah, kalau misalnya kita nanti 我朋友还没回家。Terus terakhir nih Wawat Slanky, nama aslinya siapa? 为什么偷讲印尼文？对啊，一边讲英语文，不会讲中文。 They are all foreign people. 不是啊，他们都是印尼人啊。哦，哦是，所以我刚刚讲印尼文。他就听得懂。对， OK， 嘿啊。Halo, yang namanya Wawat Selangki. Ini siapa nama aslinya? 是他们吗？不是，好，他们有其他的事，好，但是一样的，就是为了一样的跟 Chinese 学校。这个是学校，算是学校。学校。对啊，which 下次跟你讲 OK，是如何。对。 Saya belum tahu, soalnya ini baru pertama, ya kan? Jadi, oh Watini. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, ada yang punya mikrofon di sana? Saya ingin dengar suaranya, kalau boleh. ini berarti yang kita sebetulnya yang ada tentang isu. Enggak, bukan itu. Tapi yang kita nih ini yang masih aktif sekarang. Jadi kan bukan ini kan dari kita ganti kan. Mas Nedi, Yes. Nek minta mereka ngomong, kita yang nyalain loh. Iya, kamu nyalain. Gimana caranya? Ini deh. Ini. Oh, I see. Oke, saya minta tolong dari... Terus ini perlu nyalain juga? Gak usah kan? Jadi kamu pengen Ah, gak usah. Loh ini apa ini? Kontrol apa ini? Transfer writing control. bisa nulis Tulis apa? nulis di sini. Oh, oke. Oke, sementara perkenalan lewat suara dulu. Saya pengen ngetes speaker saya juga.
Gimana? Istirahat. Caranya bagaimana? Biar di box itu Oh, ini. 是。好，好，不好意思，我刚刚断线。断线。对啊，断线。Disconnect. Baik, saya ingin dengarkan suaranya Mbak Santi, Mbak Teguh Susanti. Silakan perkenalkan dirinya. Menggunakan bahasa Indonesia dulu. Nanti latihan pakai bahasa Mandarin setelah ini. Suaranya nggak jelas. Masa memang sih? nomor 2 kayaknya. Iya, kayaknya nomor 2 nih tanya nanti. Nggak ada suaranya, Mbak. Ada suaranya? Ya, betul. Bagus, suaranya bagus. Suruh perkenalkan diri kah? Ya. Oh, kalau sama teman-teman udah kenal kok Pak. Oh, gitu ya. Oh, Ada nama Mandarin nggak? nggak ada. Bisa nama Mandarinnya sendiri? Anu belakangnya aja, Susantinya aja. Kalau Teguhnya nggak bisa. Pakai sistem 3 nama itu kan, bener kan? Family name-nya 1 karakter. Anu Terus nulisnya Susantinya aja. Kalau Teguhnya nggak bisa. oke, nggak apa-apa. Ya sudah, oke. Kalau mungkin kalau misalkan nanti setelah kita lewati beberapa slide ini, saya mungkin akan minta tolong teman-teman untuk menuliskan namanya masing-masing. Mungkin akan bisa saya bantu juga bagaimana cara menuliskannya, asalkan saya tahu katanya apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih Mbak Santi. Saya lanjutkan ke Mbak Ratmi. Mbak Ratmi, silakan tes suara Mbak. Bahasanya pakai radio. Sebentar, tombolnya kok belum nyala ya? Mikrofon. Sama DBT itu jalan bareng gitu loh Mas. Dia tambah berat lagi ya. Rekam juga. Berapa sih kan caranya? 70 tahun. Oh ya. Apa 70 tahun? Atau tarik laptop. Kok ngalah itu mama? Oh, nggak bisa ya? Ini ada agak gangguan. Oh, bisa nih. Selamat malam Mbak Ratmi, bagus. Sip. Terdengar suara saya. Oke. Bodaming kerja Ami. Oke, sip. Baik, mungkin sekarang tes dulu ya, tes suara dulu ya. Nanti untuk pertanyaannya, setelah kita lewatkan beberapa slide yang akan kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya saya minta tolong Mbak siapa nih? Mbak Agus. Ya. Miku yang kebuka ya? Ya, mic-nya Mbak Agus Susi. Oh, Bisa masuk. iya Pak. Halo. Assalamualaikum. Kenapa Pak?
Suara TV mas, bukan orang dansa. Aku tuh jaga ama bukan akong. Itu lagi nonton itu film bahasa Thai ya. Ngawur jaga akong. Terima kasih Mbak. Terus nanti saya matikan dulu mikrofonnya. Sekarang lanjut ke siapa nih namanya? Mbak Watini ya. Mbak Watini. Tes mikrofon dulu Mbak. Halo, kedengeran nggak Pak? Halo Pak, kedengeran nggak? Habis nggak ada yang nyaut. Sebenarnya saya mau browser dulu karena sepertinya browser yang saya gunakan ini ada masalah sehingga ketika teman-teman menyalakan mikrofon langsung terputus koneksi saya. Saya izin keluar sebentar. Ini suaranya Mbak Watini udah masuk ini. Mbak Watini? Oke, sip. Saya matikan dulu. Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Ya. Kok mikrofon nih? Ini. Ini aku matikan dulu deh. Please.
Nah, ini baru bisa nih. Saya kembali lagi. Oh, ini lah. Wah, iso. Ini oke, Pak. Hah? Saya lanjutkan absensinya. Sekarang saya minta tolong ke ini Mbak Wati ini udah ya. Oh, ini urutannya sesuai dengan yang masuk ya. Saya absen ini kode name Toxbull. Tox apa sih ini? Toxbull. Nama aslinya siapa itu? Oh, suara saya masuk enggak? 有了，听到了，老师。好，没关系，反正刚刚有问题，所以我们还没真正开始的。哦，可以讲一下你的名字吗？我叫还是麻烦你写下来？麻烦你写下来。哦，哎，我叫艾卡诺，我家里今天会。哦，哎，为什么然不一样？后好了，这样就好了。是朋友帮你写的吗？Aiki Novita Sari 那个吗？是。啊，好。然后你的学号几号047， ？27。047哈，好，谢谢。好，接下来下一位，Ayu Masayu， 对，Ayu Masayu。Saya nyalakan dulu mikrofonnya. Barangkali saya perlu perkenalan lagi ya, terutama buat teman-teman yang tadi baru masuk, yang belum sempat mendengarkan ejaan nama saya. Nama saya Hadik, lengkapnya Hadik Fabroyer. Nama Mandarin saya Ha Mingfei. Ha de Ha, 明天的明，飞机的飞。Suaranya Mbak Ayu belum dapat. Nama asli siapa Mbak? Pakai mikrofon coba sekalian dites suaranya. Nggak masuk nih suaranya nih. Nggak dengar suaranya Mbak. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, saya syaratkan dulu. Mbaknya bisa minta tolong tuliskan nama asli dan nomor induk atau nomor siswa. 麻烦你写下来那个你的学号跟真正的名字。好，谢谢。00有，好，谢谢。然后接下来是 Lisa Lia， 麻烦你试试看你的麦克风。还有，麻烦你写下来你的真正的名字，就是在这边。Halo. Ah, bagus.
好，我的面就在这里。伊莎里亚，所以跟那，哦，所以基本上是一样的，就是那个，好，然后那个学号呢？06。哦，06。哦，16 ，OK，谢谢。然后下一位00安娜。好，请说。是，我在这里。Hello，老师，你好。好，可以了，可以了。可以麻烦你写下来你的你的真正名字吗？然后你的学号，在这边写咯。可以了吗？Bisa tolong tuliskan nama asli dari Mbak Lingling Ana sama nomor absen. 学号。哎，有吗？啊，WM。好的，那我先写这个好像比较快。好像大家有问题哈。哎，不对。然后那个阿杜尼亚 Love， 你的真正名字还有那个学号，麻烦你讲一下。会断掉。阿Win， Mu'alifah， Mengtia， 好多。Halo， halo suaranya sudah masuk。啊，掉了，断掉了。这应该是那个阿杜尼亚 Love。好，Natalia Sarianti。好了，我先写好了。好，Zikna Ilma。
Awin Oliver 004 ini是 Jitna Ilma 019还有 M 奥运就是还有什么零 P 阿佩零 P 阿佩是几号？那个杜尼亚洛，麻烦你写下来你的学号，tolong dituliskan nomor absennya, nomor siswanya. Mbak Atunia Love sama nama aslinya dituliskan. Oh, Atun 003, oke. Baik, Kotia 009. Mbak Kotia ini Lentia 009. Kotia. Oke. Hayo se,零零安娜是几号？00安娜，然后拉拉薇薇，金的阿雷玛，你们的那个学号几号？ terus Skype terus GBT Iya. 好啦，差不多。如果你们还没写你们的那个真正名字，还有那个学号，麻烦你在那个这个什么 message box 写下来，谢谢。那我先开始我们今天的题目。Jadi saya akan memulai dengan perkenalan dulu. Mungkin nanti sekalian gini aja apa namanya, karena saya belum tahu ya bagaimana tingkat kemampuan Mandarin dari rekan-rekan sekalian, baik dari segi lisan dan dengar ataupun dari baca dan tulis. Kemarin terakhir waktu kita bertemu tatap muka yang pertama, itu kan sempat saya tanyakan ingin fokus di tulis dengar, di lisan dengar atau di tulis baca. Nah, ini nanti kita lihat kesepakatannya saja, teman-teman lebih prefer yang mana, lebih ingin memfokuskannya yang mana. Kalau memang nanti ingin tulis, fokus banyak yang tulis, ya kita nanti banyak latihan tulis dan baca. Kalau misalkan ingin fokus ke percakapan, lisan dan dengar, ya kita akan coba untuk arahkan ke sana. Hanya saja ini mungkin yang lebih mudah untuk dilakukan sih memang yang baca dan tulis ya, karena untuk yang kontrol dengar dan bicara ini tadi sempat beberapa mikrofon kualitas suaranya itu sangat beragam. Jadi nanti saya akan pikirkan nanti bagaimana sebaiknya. Mudah-mudahan sih kita bisa cover dua-duanya. Cuma kalau saya melihat rekan-rekan, saya yakin karena sudah sering ya berbicara dengan 就是跟你们的老板讲话沟通，所以讲话的话应该没问题吧？可能就是比较需要就是写跟那个什么看就是看书的，还是写字？好。Banyak yang tulis baca ya, saya lihat sebentar. Tulis baca ya, banyak yang tulis baca ya. Oke. Memang benar kalau untuk yang apa namanya lisan, 讲话跟听力，其实如果我们的声调ketika nada kita waktu berbicara itu ada yang miss, orang Taiwan itu masih bisa mentoleransi. Biasanya seperti itu, karena mereka sadar bahwasanya kita adalah
bukan kelahiran asli di sini ya, bukan orang Cina ataupun orang Taiwan, sehingga ketika kita berbicara mereka bisa menebak kesalahan nada, kira-kira itu harusnya nada berapa, mereka lebih mudah untuk memahami, terutama bila konteksnya sudah masuk ke konteks yang jelas. Misalkan sedang berbicara tentang jual beli, maka konteks vocabulary ya, kata-kata yang digunakan, kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya shengzi. Jadi vocabulary yang digunakan itu pun bisa kira, oh mungkin orang ini, mungkin kita, bagi mereka sedang berbicara hal yang ini, meskipun shengtiao nadanya itu ada yang keliru. Baik, bisa dilihat di slide yang pertama. Saya ingin mengangkat topik yang sangat mendasar, sangat bisa jadi 非常有可能你们的就是1年级的老师已经教你们吧。Sudah masuk belum sekarang suaranya? Maaf. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Self introduction atau tiga. Saya bukakan vocabulary sebentar. 自我 ini sebenarnya berasal dari 自己
Cek, cek. Oh, 我回来了，不好意思哦。Saya ulang kembali, tadi saya menjelaskan mengenai kalimat 自我介绍 atau self introduction. Kata yang pertama yang ada di sini, ini awalnya aslinya dari sebentar. Dari kata Nah, kok mati terus sih? Cek. Masuk nggak sekarang? Sinyal. Ini mikrofon. Oke, mungkin saya nggak pakai video aja dulu ya. Lagi. Annoying, Mbak. Ini siapa nih? Halo. Baik, kenapa sih kok setiap kali kenapa kok di kasus yang seperti ini ziji itu cuma diambil zi-nya aja? Karena pada dasarnya orang Cina
Jadi orang di Cina dan di Taiwan dalam mereka menggunakan bahasa Mandarin itu mereka lebih suka untuk menggunakan setiap kata atau setiap ekspresi itu dalam dua karakter. Jadi seperti misalkan self introduction, maka mereka akan memecahnya menjadi ini kan ada dua ya. Di sini kita lihat ada dua ekspresi, self atau diri sendiri dan introduction atau pengenalan. Nah, ketika ini menjadi Mandarin, harusnya ini kan ziji, wo, jieshao, semacam itu. Nah, untuk membuat lebih istilahnya koi atau lebih koi, itu sih bisa bisa membuat itu mereka lebih standar dan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Mereka biasanya akan menggunakan dua karakter untuk setiap ekspresi yang digunakan. Nah, seperti ini misalkan zuwo. Ini adalah satu ekspresi yang mengatakan bahwasanya itu adalah untuk self atau diri sendiri. Saya akan coba cek di kamus zuwo. Zuwo sendiri sebenarnya ini ada artinya juga selain zuwo. Zuwo juga ada. Saya kopikan. Arti kata zuwo adalah self, ego, atau psikologi. Kemudian jieshao ini artinya adalah pengenalan. Nah, kayak misalkan kita mau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, maka kita biasanya menggunakan kata ini, jieshao. 我要给你介绍，我要跟你介绍. Aku ingin mengenalkan sesuatu kepadamu. Dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengenalkan diri sendiri, kita gunakan 自我介绍 atau bisa juga dalam versi panjangnya bisa dibilang 我要给自己介绍 semacam itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam proses pengenalan, suara saya didengar nggak masuk nggak? Diam, nggak ada orang kayaknya. Ada. Takut putus lagi. Baik, ciao. Ini vocab yang sering kita gunakan ketika kita melakukan perkenalan dengan orang lain. Yang pertama, ciao. Ciao ini digunakan untuk kalau misalkan kita ingin menanyakan atau menjelaskan nama panggilan. Sekali lagi, ciao ini digunakan untuk menjelaskan atau menanyakan nama panggilan. Saya lanjutkan dulu sebelum nanti saya akan berikan contoh. Selanjutnya, sama. Dia ada nada 2 dan nada 5 atau nada netral. Senma tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Artinya apa? Kemudian mingzi. Di sini sih memang tertulis sebagai nada 4 ya. Cuman kalau misalkan sudah digabung jadi mingzi ini akan berbeda. Kita saya cek dulu. Ya. Harusnya mingzi ini adalah nada 2 dan nada netral. Ini dari kamus saya. Dan classifiernya artinya kalau misalkan menghitung measure unitnya itu menggunakan ke. Ike mingzi. Seperti itu. Guixing. Kalau tadi saya mengatakan ciao, ini adalah gunanya untuk menanyakan first name atau nama pertama. Guixing ini digunakan untuk menanyakan nama akhir, last name, atau nama keluarga, family name. Kemudian vocab kelima ada xianshen, ini untuk laki-laki. Kalau misalkan perempuan pakai xiaojie. Oke, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan vocab-vocab ini. Misalkan ya, seperti nama saya. Ya, betul, nama marga atau nama keluarga, family name. Betul, terima kasih.
Saya contohkan nama saya adalah Ha Mingfei. Jadi ketika ada orang bertanya, Ni jiao什么名字? Ada orang bertanya kepada saya, Ni jiao 什么名字? 那我应该回他，我应该怎么回他？那就跟他说我的名字，还是说我叫karena tadi saya mengatakan Ciao ini gunanya adalah biasanya untuk menanyakan first name aja, jadi di sini yang perlu disebutkan adalah Mingfei, jadi tidak perlu menambahkan. Belum bisa baca ya? Saya tuliskan itunya ya, pinyin ya, nggak apa-apa ya. Atau harus cuin? Kalau boleh pakai pinyin, saya carikan pinginnya sebentar. Jadi ketika ada orang bertanya, seperti ini ya. Ni jiao 什么名字? Maka saya harus menjawabnya, karena Ciao yang ditanyakan, maka saya cukup menjawabnya dengan nama panggilan saja. Oke, jadi seperti itu. Tadi sampai mana ini? Ini Ciao sama Mingfei. Maka kita harus menjawabnya Wo Ciao Mingfei. Ini karena nama saya adalah Ha Mingfei, maka saya menjawab nama saya. Saya cuma perlu menyebutkan first name saya, yaitu Mingfei. Saya tidak perlu mengatakan Ha. Nah, ketika orang itu bertanya Ni Gui Xing, saya baru menyebutkan Wo Xing Ha. Jadi ketika ada orang tanya Wo Ni Gui Xing, seperti ini. Ini Ni Gui Xing, maka yang dia tanyakan itu hanya last name-nya saja, jadi kita cukup menjawab Mingfei itu saya. Nama Mandarin saya, maka saya cukup menjawab Wo Xing Ha. Xing Ha. Karena family name saya adalah Ha, maka saya menjawab pertanyaan dari yang si penanya tadi dengan Wo Xing Ha. Ya, seperti ini. Baik. Saya rasa ini sangat jelas ya. Lanjut ya. Pemanasan. Kemudian gini. Oh ya, dalam bahasa Mandarin, terutama untuk baca tulis, ini sangat unik. Untuk menyebut kata kamu, itu tulisannya bisa macam-macam. Tapi kalau ketika kita melakukannya secara lisan, berkomunikasi secara lisan, semuanya sama. Semuanya dibaca ni. Di sini contoh yang di vocab nomor 6 ini kebetulan yang nin ya. Nin ini gunanya adalah untuk menyebutkan panggilan ke orang kedua
kamu ya, kamu, tapi dalam konteks yang sopan. Bisa jadi karena lawan bicara itu lebih tua, atau lawan bicara itu punya kedudukan atau posisi yang lebih tinggi dari kita, maka kita menggunakan ini. Atau biasanya kalau kita ketemu orang yang memang baru pertama ketemu dan kita seringkali menggunakan ini untuk redaksi atau menyebut lawan bicara. Nah, ini saya ingin membahas yang biasa, yang ini biasa. Ini yang biasa, yang tanpa melibatkan masalah politeness atau kesopanan. Ini bisa macam-macam. Tidak saya sebutkan ini apa lagi ya? Ini juga ini. Mas Fendi, ini kita bisa naruh catatan di atas board ya atau gimana? Kayaknya nggak efektif ya kalau aku ngomong di chat terus ya tulisannya. Udah paham nih. Ini, misalkan tulisan ini aku ingin taruh di sini. Daripada aku taruh sini gimana? Bisa. Screen ini dah. Aku cari di sini kotor dong. Oh, pakai screen aja? Enggak, ini. Jadi kamu pakai satu word berarti tambah. Oh, nambah. Oh, udah begini. Terus aku bisa pasang nggak ini langsung? Bisa. Ini. Oh, iya. Saya pilihkan ini. Nggak bisa nih. Nggak mau sih. Ini ada contohnya ya. Tadi saya menyebutkan Rani. Ini kalau dituliskan secara diomongkan tuh namanya sama semua. Bacanya nih. Ada 3 ya. Hanya saja kalau dalam bentuk sumien atau yang biasanya tertulis itu dibedakan. Yang paling atas ini gunanya untuk kalau lawan bicaranya adalah laki-laki. Terus yang kedua ini untuk perempuan. Kalau yang model seperti ini gunanya untuk Tuhan. Dia menyebut kamu, tapi redaksinya adalah Tuhan. Ada lagi satu untuk hewan, cuma saya ini nulisnya kalau ini gimana caranya? Dipanggil. Kayaknya harus pakai ini deh. Oh, oke. Suan lah. Saya harus cari dulu nih. Untuk yang hewan. Jadi intinya, kalau teman-teman perhatikan di sini, itu asalkan ada karakter yang ini, maka sejatinya itu adalah karakter untuk menunjuk orang kedua. Dalam hal ini adalah lawan bicara. Kalau misalkan laki-laki, kita tulis biasanya di sebelah kiri dari karakter ini adalah karakter orang. Ini kan radikal orang. Jadi ini ceritanya itu dari karakter Mandarin yang ini. Dan atau orang. Kemudian kok kita tahu kalau ini perempuan? Gampang saja. Karena di sebelah kirinya ada radikal perempuan. Jadi yang radikal yang ini radikal perempuan. Ya teman-teman pasti tahu kan yang radikal yang ini kan perempuan ya. Jadi kalau di sebelah kanannya ada seperti ini, ditambah dengan ini, maka jadilah kamu tapi ditujukan kepada gender atau jenis kelamin perempuan. Nah, kadang ini buat anak gaul ya, buat anak gaul itu seringkali mereka punya biasanya saya sama teman saya sesama mahasiswa, atau mungkin kalau sudah sangat kenal dekat ya,
Itu kalau chatting ya. Tapi biasanya cewek sih, cewek yang bisa seperti ini. Itu bisa pakai seperti ini. Ini yang seperti ini. Bentar saya teruskan. Nggak ketemu. Bentar, harusnya pakai yang ini. Saya sering pakai ini. Saya tuliskan sini dulu. Kadang sering pakai ini. Agak aneh. Iya, lupakan saja. Kita belajar yang standar saja. Jadi seperti ini ya. Ini untuk Tuhan, ini untuk yang perempuan, ini untuk yang laki-laki. Nah, tuh. Kemudian untuk ta atau orang ketiga itu juga sama. Teman-teman bisa lihat di sini kan. Ini untuk laki-laki. Jadi radikalnya yang sebelah kanan itu sama-sama radikal yang ini. Oke, sama kayak Y. Cek. Halo, masuk ya. Maaf kalau agak berisik. Mestinya sekarang udah nggak seberapa. Yang tadi itu buat hewan ya? Enggak kok. Mestinya ada yang buat Tuhan. Oke, saya tuliskan dulu yang tadi ya. Ini radikal untuk yang kata orang ketiga. Sehingga kalau misalkan dia itu laki-laki, maka kita menuliskannya di radikal sebelah kirinya itu adalah orang, radikal orang seperti ini, kemudian di sebelah kanannya adalah radikal yang Y itu tadi. Ini jadi ta untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk perempuan, maka mudah saja. Yang sebelah kiri kita gunakan radikal perempuan seperti ini, kemudian sebelah kanannya pakai radikal yang sama untuk orang ketiga tadi. Oke. Nah, untuk Tuhan tuh biasanya pakai yang ini tadi. Ini kita menyebut dia, tapi redaksinya untuk Tuhan. Nah, kalau hewan, coba saya tes dulu ya. Oke, saya dapat. Ini dia untuk hewan. Oke. Saya tuliskan di sini aja. Oke. Jadi yang pertama ini adalah untuk laki-laki, yang kedua ini untuk perempuan, yang ketiga ini untuk Tuhan, yang keempat ini untuk binatang, yang kelima ini untuk benda. Oke, betul seperti yang katanya Mbak Lalawi ini ya, seperti itu. Oke. Tapi ini
Cara bacanya sama semuanya, ta. Nada pertama ya, nada 1, ta. Dan teman-teman harus pakai yang ada anginnya. Jadi bedanya ta dan ta itu ada anginnya. Bentar. Oke, saya rasa ini udah jelas ya. Saya garing dulu, balik ke slide. Dan wo, kalau wo ini nggak ada gendernya, dia semuanya sama, laki perempuan semuanya menggunakan karakter yang sama. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan enggak sampai di slide yang nomor 3? Oke, lanjut ya. Slide nomor 4 selanjutnya. Kalau tadi saya menuliskan Shenzhen itu untuk laki-laki, maka untuk redaksi perempuan kita menggunakan xiaojie. Di sini tertulis nada 3 dan nada 3, tapi karena nada 3 ketemu nada 3, jadinya nadanya berubah nada 2 dan nada 3. Xiaojie. Jadi bukan xiaojie, bukan seperti itu, tapi xiaojie. Jadi setiap kali ada nada 3 ketemu nada 3, jadinya nada 2 dan nada 3. Teorinya seperti itu. Kemudian kaoxing. Ini artinya sama dengan kaixin. Jadi kaoxing dan saya tuliskan di chat box ini. Kaixin. Ada lagi ini. Kuat. Kaixin. Jadi yang 2 ini. Oke, saya carikan pin ininya. Oke. Sini. Ya. Sama-sama artinya adalah happy atau bahagia. Renshi. Ketika kita membacanya dalam penjelasan kata per kata, kalau nada 4 dan nada 4 itu biasanya tetap dibaca seperti ini. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kalimat, seringkali nada nada 4 yang di kata karakter yang kedua itu akan jadi nada netral. Jadi bacanya bukan renshi. Seringkali terutama orang Taiwan ya, mereka akan berubah membacanya menjadi renshi. Saya coba cek di kamus. Memastikan renshi. Ulang lagi ya barusan suaranya. Hen cao xing ren shi ni. Senang berkenalan dengan Anda. Hen cao xing ren shi ni. Senang berkenalan dengan Anda.
Ya, mau tanya apa? Tadi tanya apa ya? Maaf, mungkin ada yang terlewat. Aduh, saya harus scroll dulu ke atas nih. Wih. Oh, I see. Maaf, saya lupa menjelaskan. Misalkan di sini saya menuliskan V, itu artinya ini dalam bahasa Inggris ya, verb atau kata kerja. Atau kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya tong. 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 Ini pintunya satu. Yo. Kemudian ada N. N itu artinya noun atau kata benda. Dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya mingzi. Ini pintunya mingzi, nada 2 dan nada 2. Ini mingzi. Oke. Ini nada 2 dan nada 2. SV. Ini saya lepas singkatannya. Ini saya akan carikan. Saya nggak lupa. Yang jelas ini adalah untuk kata sifat. Sifat baik untuk benda ataupun untuk menjelaskan kata kerja. Untuk singkatannya SV nanti saya carikan lagi ya. Saya nggak lupa itu. Ini singkatannya dalam bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan dulu. Kurang 12 menit lagi. Saya agak percepat ya karena masih ada beberapa ini. Nah, kemudian ketika kita ingin menanyakan kenegaraan atau nationality dari seseorang, maka kita menggunakan pertanyaan ini. Ni shi na guo ren? Ni shi na guo ren? Sekali lagi, ni shi na guo ren? Maka kita akan menjawabnya dengan wo shi. Negara mana? Wo shi印尼人. Wo shi印尼人. Ini salah. Nanti akan saya edit dulu ya slide-nya. Saya akan ubah jadi bahasa Indonesia. Baru saya akan share di grup biar teman-teman lebih jelas. Ini soalnya saya dulu gunakan waktu ngajar teman-teman yang pakai bahasa Inggris. Ini nadanya nada. Mestinya nada 4. Ya. Ini yuan. 我是台湾人. Ini juga salah nih. Ini mestinya nada 1. Sorry. Ini mestinya nada 1. Sorry. Ini udah benar. Ininya yang salah. Taiwan ren. Taiwan ren. Aku orang Taiwan.
Boleh. Kalau misalkan mau pakai nisi naliren. Cuman kalau nisi naliren ini jadinya agak ambigu. Bisa jadi dia tanya kita dari negara mana. Bisa jadi dia tanya kita dari kota mana. Bisa jadi dari desa mana dan sebagainya. Tapi kalau sudah menggunakan kata nakuoren, karena guo itu artinya adalah national, maka yang ditanyakan pasti identitas kenegaraan. Pak, itu nggak ada tulisan nadanya. Nada yang mana? Oh, saya gunakan ini ya, simbol ini ya, apa namanya? Sengtiaunya. Kalau misalkan butuh ini ada berapa? Baik, saya tuliskan deh. Misalkan ini berarti nada 4. Misalkan ini ada 3 nih. Nah, kuo, ren, ini ada 2, nada 2. Terus yang ini nada 4. In, ni, ren. Terus ini nada 2. Hai, wan, ren. 2, 1, 2. Oke. Saya lanjutkan. Saya rasa ini mudah ya. Lanjut. Si. Si ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah adalah. Jadi kata adalah itu dalam bahasa Mandarin kita menggunakan kata si. Dan ini bisa digunakan untuk penegasan. Ya, penegasan. Dalam bahasa Inggris ini artinya to be. Biasanya kayak am, I am, are, you are, atau is, he is, it is, she is, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakannya sebagai adalah itu. Oke, itu tentang shi. Nadanya ada 4 ya. Nada 4. Shi. Dan ketika kita menjawab pertanyaan dari orang yang pertanyaannya itu adalah dengan jawaban ya atau tidak, biasanya kita kalau nggak menggunakan tui, itu menggunakan shi. Bushi. 请问 ini nada 3, ini nada 4. Nggak boleh sampai salah nada ya. Pasti teman-teman sudah pernah mendengarkan joke yang ini ya. Kalau ini nadanya nada 4, artinya bertanya. Kalau nadanya nada 3, artinya adalah mencium. Jadi kalau misalkan dibaca qingwen. Jadi nada 2 dan nada qingwen. Ya, nada 2 dan nada 3, maka artinya adalah tolong cium. Ini kalau sampai keliru bahaya ya. Jadi ini pentingnya nada dalam bahasa Mandarin. Ini saya kasih tahu di sini deh. Qing, nadanya nada 2. Qingwen. Kalau dituliskan
Mana ya? Oke, saya tuliskan di sini pakai teks. Nggak bisa keluar. Nggak bisa tulis Mandarin sini. Sebentar, saya tuliskan di tempat lain. Qingwen. Pakai yang ini ya. Qingwen. Ini ada 2 dan ada 3. Qingwen. Ini artinya tolong cium. Nah, kemudian nomor 19. Nah. Ini adalah ini itu adalah itu, ini adalah ini, ini adalah itu, dan ini adalah untuk yang mana atau di mana. Ini adalah pertanyaan. Baik, lanjut lagi. Sebenarnya kita kelasnya udah mau usai ya. Saya agak percepat dikit. Mingpian. Kita kalau berkenalan dengan orang kan paling enak ngasih kartu nama. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bikin kartu nama, pesan ke percetakan, biasanya kita mengatakannya 我要做名片. 我要做名片. Saya ingin buat kartu nama. Nah, ini saya contohkan di sini aja. Saya tuliskan di sini. Mana dia? Saya harus tulis di sini dulu. 我要做名片. Kalau saya tuliskan di chat box ini, 我要做名片. Saya ingin membuat kartu nama. Nah, oke. Oke, saya lanjutkan. 朋友. Ingat-ingat nadanya. 朋友. Kemudian karena ini P, maka saat pengucapan harus ada anginnya. Cara ngecek teman-teman ya. Bisa nyalakan videonya deh. Saya perlu prakteknya. Pakai kertas yang agak tipis. Biasanya saya pakai kertas yang agak tipis. Kemudian untuk membedakan yang ini, misalkan katakanlah huruf ini pa dan ka. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Yang satunya pinginnya adalah pa, yang satunya adalah pa. Ini pakai kertas ya. Kalau mau memastikan bahwasanya yang teman-teman ucapkan benar. Kalau yang pertama pa, ini waktu teman-teman pakai kertas kayak gini, kertasnya nggak bergerak pa. Tapi kalau pakai yang kedua, yang ini yang kedua, ini kertasnya harus bergerak pa. Harus ada anginnya, itu bedanya. Jadi kalau pa itu nggak perlu ada angin, kalau yang PA, yang BA nggak perlu ada angin, pa. Kalau yang PA itu harus ada anginnya, pa, dan seterusnya seperti itu. Untuk membedakannya. Jadi kayak pengyo itu harus pengyo. Jadi nggak boleh pengyo nggak ada anginnya, harus ada pengyo. Jadi kalau teman-teman ada ibaratnya di depan ada kertas, itu kertasnya bergoyang. Tapi ya jangan setiap kali ngomong sama orang nanti dibawa kertas gitu, jadi aneh nanti ya. Jangan. Oke, saya lanjutkan. Shay. Saya matikan videonya ya. Shay ini untuk menyatakan siapa. Shay, nada 2 ya. Kalau tadi kan kita sudah sempat belajar semek. Itu untuk apa? Dan tadi yang terakhir shay. Terus ini untuk gramarnya atau cara penggunaannya. Te. Dan untuk shi.